Oke teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Lucky Motor. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan pada hari ini saya mau sharing dengan teman-teman karena kebetulan hari ini ada sepeda motor yang akinya cepat tekor. Oh ya teman-teman, seperti terlihat di video ini voltasenya menunjukkan angka 10. Dan kadang-kadang kalau dipencet starternya bisa 9, bisa 8 dan bahkan 7. Dan ini motor sudah sama sekali tidak kuat di starter teman-teman. Dan setelah saya lihat-lihat, saya amati sistem kelistrikannya, kabel-kabelnya, soket-soket regulatornya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa motor ini ada masalah pada spoolnya. Dan ini setelah kita buka spoolnya, teman-teman perhatikan di sini terlihat sekali ya. Ini spoolnya sudah gosong seperti ini. Oke teman-teman, seperti sudah terlihat ya, kelihatan sekali spoolnya sudah angus teman-teman. Dan setelah saya buka Google, ternyata harga spoolnya ini 2.800.000 teman-teman. Oleh karena itu kita akan perbaiki sekarang. Dan ini proses bagaimana caranya melepaskan kawat gulungannya yang sudah angus ini ya. Dan ini adalah spool 3 fase. Dan spool 3 fase adalah spool yang paling rumit teman-teman. Nah ini sudah saya lepaskan semua kawat-kawatnya yang hangus dan sudah saya cuci bersih juga. Dan segera kita akan lakukan proses lilit ulang ya. Dan sebagai langkah awal supaya teman-teman tidak bingung ya, kita kasih tanda di sini, kita kasih tanda 1, 2 dan 3. Dan di angka-angka ini nanti akan kita tempatkan ujung-ujung kawatnya. Di sini ada 3 ujung kawat yang akan berjejer di sini. Dan ini adalah klem pemegang kabel spoolnya nanti. Posisinya di sini. Dan dari sini akan terhubung nanti antara ujung spool dengan kabel yang akan terhubung ke kiprok. Nah, untuk memulai lilitannya kita hitung dari sini teman-teman. Dari lubang yang akan keluar di angka ini, kita bergerak ke kiri melewati dua tempat lilitan. Jadi kita mulai dari sini. Nah, untuk mempermudah proses melilitnya, teman-teman boleh menggunakan alat bantu. Ini bekas bolpen yang sudah habis ya. Kita ambil isi dalamnya, kita lepaskan kuningannya sebagai selongsong ya. Dan di ujung sini kita liliti dengan karet gelang. Tujuannya supaya lilitan kita nanti bisa presisi dan kencang ya teman-teman. Jadi seperti ini, saat kita tarik itu terasa seret ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai melilit. Dan perhatikan teman-teman, ingat kita meloncati 2 gulungan ya, dari ujung spool yang akan kita tempatkan di angka 3 ini. Nah kita awali dari sini teman-teman. Nah untuk menggulungnya teman-teman gulung sesuai putaran jarum jam ya, atau boleh juga diistilahkan putaran ke kanan ya. Jadi diputar mengikuti arah jarum jam. Nah untuk jumlah lilitannya, di sini teman-teman bisa melilit sebanyak kurang lebih 50 lilitan. Ya tidak mutlak sih 50, mungkin kadang-kadang kita dapat 49, kadang-kadang kita dapat 48, kadang-kadang kita bisa dapat 51. Jadi berkisar 50 lilitan. Ya pada intinya sampai penuh ya. Dan untuk melakukan proses lilit ini harus secara hati-hati teman-teman. Usahakan serapat mungkin, sekencang mungkin, dan serapi mungkin. Karena kalau kita melilit tidak rapat, tidak kencang, nanti kita tidak bisa mencapai jumlah 50 kali lilitan. Dan kalau terlalu banyak kurang, nanti arus listrik yang keluar itu akan kurang dari standarnya teman-teman. Jadi voltasenya kurang dari ketentuan pabriknya. Oke, nah ini sudah selesai satu gulungan teman-teman.
Jadi perhatikan bentuknya seperti ini ya. Yang di bawah lebih kecil ya, di atas lebih tebal. Dan langkah selanjutnya kita melompati dua tempat gulungan, dan kita akan mulai di sini. Kita lompati dua ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai melilit gulungan yang kedua. Jadi caranya sama, kita melilit mengikuti putaran arah jarum jam atau ke kanan ya teman-teman. Sama seperti tadi, usahakan melilit serapi mungkin, serapat mungkin, sekencang mungkin ya. Untuk mencapai tadi targetnya 50 lilitan. Di ujung bagian bawahnya ini memang agak sulit teman-teman, tetapi begitu naik sedikit jadi lebih gampang ya, lebih mudah, kita bisa lebih cepat menggerakkan tangan kita. Dan apabila ada lilitan yang melenceng keluar jalur, kita rapikan kembali, kita kembalikan dengan kuku kita ya teman-teman, supaya rapat dan rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lilitan kedua tersusun dengan rapi ya. Oke teman-teman, ini seri pertama sudah hampir selesai ya. Jadi di sini ada 6 gulungan untuk kawat pertama. Untuk seri pertama ada 6 gulungan. Nah, ini seri pertama sudah selesai. Kita potong dulu ya teman-teman. Lanjut kita rapikan ujung-ujung kawatnya. Nah, ini kita sudah dapat satu seri ya, jumlahnya 6 biji. Semuanya ada 6 biji ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi prosesnya diawali dari sini ya. Dari sini lilit sarah jarum jam melompati 2, lilit melompati 2, lilit lompati 2, lilit lompati 2, terus lilit lompati 2. Ya, jadi semuanya ada 6 biji teman-teman. Ya, seperti ini ya, melompati 2. Nah, ini dalam satu seri atau satu fase terdapat 6 gulungan ya. Jadi nanti total keseluruhannya 6 kali 3 fase menjadi 18. Oke, sekarang kita rapikan ujung kabelnya. Ini ada 2 ujung kabel di seri pertama teman-teman. Dan untuk supaya tidak bingung ya, kita tempatkan ujungnya berseberangan teman-teman. Jadi salah satu kita bawa ke sebelah kiri dan ujung satu lagi kita bawa ke sebelah kanan ya, supaya tidak tertukar nanti. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut melilit di fase kedua. Nah, untuk mempermudah supaya teman-teman tidak bingung, pangkal kawatnya kita kumpulkan di sebelah kiri teman-teman. Jadi kita kumpulkan supaya tidak tertukar ya. Dan teman-teman boleh langsung digabung aja ya. Ya, ini tujuannya supaya tidak bingung nanti. Kita kumpulkan masing-masing pangkalnya di sebelah kiri, dan ujungnya kita kumpulkan nanti di sebelah kanan. Jadi otomatis teman-teman akan gampang ya mencari ujungnya nanti, tidak bingung, tidak tertukar ya. Oke, cara melilitnya sama, kita lilit di tempat berikutnya. Sama juga seperti tadi, kita selalu melilit melompati 2 tempat. Dan ini ujung-ujung kawatnya supaya tidak mengganggu, kita rapikan dulu teman-teman. Dan sekarang kita mulai melilit dari sini. Untuk lilitan di fase kedua ini sama persis dengan di fase pertama atau fase ke-1 tadi teman-teman. Jadi sama persis ya, kita melilit arahnya sesuai arah jarum jam atau diputar ke kanan ya.
Oke, sudah penuh. Sekarang kita lanjut ke lilitan berikutnya. Jadi sama seperti tadi teman-teman, kita melompati dua gulungan. Ya, jadi tempatnya dari sini langsung menuju ke sini. Jadi melewati dua ya. Begitu seterusnya sama ya. Oke, sekarang kita mulai melompati dua gulungan ya. Jadi tepatnya di sini. Jadi nanti penampilannya seperti ini teman-teman. Jadi sama ya seperti seri di bawahnya. Dan seperti saya katakan tadi dalam hal melilit ini, usahakan serapi mungkin, sekencang mungkin dan serapat mungkin ya teman-teman, untuk bisa mencapai target 50 lilitan. Oke teman-teman, fase kedua sudah selesai ya. Jadi ujung kawatnya ada di sini. Dan ini pangkalnya kita tempatkan di sini. Dan sekarang kita lanjut ke fase ketiga. Ya inilah yang disebut dengan sistem sepul 3 fase. Sama seperti tadi, pangkalnya kita gabung saja di sini teman-teman supaya nanti tidak bingung ya. Dan tidak tertukar, jadi kita bentuk seperti ini, kita gabung pangkalnya jadikan satu. Lanjut sekarang lilitan di fase ketiga. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita lilit mengikuti arah jarum jam atau ke kanan. Jumlahnya juga sama, usahakan bisa mencapai target 50 lilitan. Jadi teman-teman harus berusaha melilitnya serapat mungkin ya, serapi mungkin dan sekencang mungkin. Nah ini adalah lilitan di fase ketiga. Oh ya teman-teman, karena ini lilitan sudah hampir penuh ya, jangan lupa dirapikan menggunakan plat tipis yang sudah kita bungkus dengan isolasi ya. Tujuannya untuk ini teman-teman, untuk melebarkan celahnya antara lilitan yang satu dengan yang ada di sebelahnya. Dan untuk melilit di fase ketiga di sini agak lebih susah teman-teman, karena sudah hampir penuh ya dengan gulungan kawat. Jadi di sini lebih sulit untuk kita melakukan proses lilitannya. Berbeda dengan di awal yang masih kosong. Tetapi tidak apa-apa teman-teman, dengan kesabaran dan ketekunan ini akan selesai nanti ya. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga, ke 18 gulungannya sudah terisi penuh. Dan ini ada 3 kabel untuk output yang kita tempatkan di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada 3 kabel sebagai pangkalnya ya, kita gabung jadi satu supaya tidak bingung ya teman-teman. Jadi kita tinggal mikirin kabel 3 yang ada di sebelah kanan saja. Dan ini kabel soket sepulnya teman-teman, ada 3 kabel berwarna putih sama ya. Jadi nanti teman-teman saat menyambung bebas ya, tidak perlu berpikir, pokoknya disambung bebas. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan penyambungan ya. Dan sebelumnya kita kupas dulu emailnya, karena ini akan kita solder teman-teman, supaya sambungannya benar-benar kuat nanti ya. Dan ini yang di sebelah kiri, 3 kabel kita jadikan satu. Kita kupas juga tadi selaputnya ya, dan kita gabung jadi satu. Sama juga nanti ini akan kita solder.
Langkah berikutnya kita akan solder ya. Langkah berikutnya kita pasang pembungkus anti panas teman-teman. Jadi sebelum kita solder, kita sambung, kita pasang dulu pembungkus anti panas ya. Dan dalam proses penyambungan di sini usahakan kita bantu juga dengan serabut kabel ya. Kita ikat dulu dengan serabut kabel, baru nanti kita solder supaya hasil solderan kita lebih kuat ya, karena ini sangat rentan sekali. Jangan sampai sambungan ini terlepas nanti. Dengan cara ini kita sambung, terus kita ikat dulu dengan serabut kabel, baru kita solder. Nah, dengan cara ini dipastikan sambungannya akan kuat. Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini sambungannya, solderannya sudah benar-benar kuat ya. Lanjut kita bungkus dengan pembungkus anti panas. Jadi di sini ada dua pembungkus ya, untuk menjamin supaya tidak tersenggol nanti dengan yang lainnya atau dengan bodi ya. Oh ya teman-teman, nanti setelah kita pasang spool ini, kita akan ukur juga ya berapa output voltasenya, dan akan kita bandingkan dengan sebelumnya ya. Dan idealnya pengisian itu harus di atas 12 volt teman-teman. Dan untuk yang di bagian pangkalnya kita solder juga ini teman-teman, dan kita pasang, kita bungkus juga dengan pembungkus anti panas. Oh ya teman-teman, sebelum kita pasang di motornya, kita tes dulu ya apakah sambungannya sudah benar-benar nyambung. Kita tes menggunakan lampu tester dan aki. Dan di sini pastikan bahwa semuanya sudah terhubung. Oke, semua sudah terhubung. Dan sekarang kita siap-siap untuk kita pasang di motornya. Oke teman-teman, kita pasang sekarang. Oh ya teman-teman, dengan cara menggulung ulang seperti ini kita akan hemat ratusan ribu ya, karena setelah saya cek tadi di Google, harga sepul dari sepeda motor Kawasaki Versys ini harganya mencapai 2.700.000 sampai 2.800.000 teman-teman. Jadi luar biasa ya, harganya mahal sekali. Jadi dengan cara gulung ulang seperti ini, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah. Jadi harapan saya kepada teman-teman para mekanik, boleh juga ya belajar gulung sepul, gulung sendiri, supaya teman-teman tidak perlu lagi ke bengkel dinamo. Jadi kalau teman-teman menemukan masalah-masalah seperti ini, bisa teman-teman menangani sendiri di bengkel ya. Jadi tidak usah lagi membawa ke tukang dinamo. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang di motornya. Dan seperti saya katakan tadi, teman-teman, nanti kita akan tes ya berapa voltase output yang keluar. Dan nanti kita akan ukur dengan multitester untuk menjamin ya supaya pengisiannya benar-benar cukup. Apalagi ini motor besar, dilengkapi dengan lampu variasi juga ya. Jadi tentu saja memerlukan
listrik yang lebih banyak daripada motor yang masih standar. Oke, sudah selesai. Kita coba hidupkan mesinnya. Oke teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua. Bagi yang suka boleh klik like, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.